Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih senantiasa memberikan berbagai macam nikmat dan banyak nikmat kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat iman, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka memakmurkan Masjid Al-Furqan dengan aktivitas ibadah sholat berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang jelas dalamnya adalah ada silaturahim dan ada pula ibadah infak sedekah dengan mengeluarkan jamuan untuk acara pengajian ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua itu merupakan tabungan bagi kita semuanya untuk tiket masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga yang sudah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan sholawat kita yang minimal 10 kali bahkan lebih akan mendapatkan balasan 100 bahkan lebih kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula Allah akan memberikan balasan kepada kita dengan berkenan menghapus ratusan bahkan ribuan dosa-dosa kita yang sudah kita kerjakan. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan dengan sholawat ini kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah, dan memang Rasulullah diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya. Dan barang siapa yang mendapat syafaat dari Rasulullah, yang salah satu permohonan untuk diampuni segala dosa-dosa kita dan diperkenankan masuk surga, insya Allah itu semua akan terjadi pada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kepada kakek nenek moyang kita, kedua orang tua kita, dan anak cucu kita yang mudah-mudahan tidak meninggalkan ajaran Islam, bahkan sebaliknya melanjutkan perjuangan Islam sehingga menjadi tentara-tentara Allah yang tidak takut dengan siapapun kecuali kepada Allah. Itu merupakan salah satu daripada
orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Walam yakhsha ilallah, mereka tidak takut dengan siapapun kecuali kepada Allah untuk menegakkan kebenaran. Kemudian marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempraktekkan, mengamalkan dari satu ayat ke ayat yang lain, dari hadis satu ke hadis yang lain, dengan penuh harapan iman kita semakin meningkat. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya sama sekali. Walaupun itu sudah baik bagi pemula, bagi orang yang belajar, tetapi bagi seperti kita ini sudah cukup menjadi orang Islam sejak katakan dilahirkan oleh ibu kita, maka kita harus memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu kajian yang kita lakukan adalah pencerahan, bukan sekedar membaca, tetapi memahami untuk diamalkan dan untuk didakwahkan, sehingga insya Allah orang-orang di luar Islam melihat kita yang santun, yang lemah lembut, yang suka menolong, tidak membuat kerusakan, mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam tanpa paksaan. Karena itu akhlak, kriteria yang telah Allah tentukan terutama di dalam surat Al-Furqan surat 25 mulai ayat 63 sampai akhir, itu perlu kita baca dan kita renungkan. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa kriteria, antara adalah orang itu tidak sombong, pemaaf, orang itu suka bersujud, bertahajud, melaksanakan sholat malam, dan memuliakan malam dengan amalan-amalan yang baik, yang ringan, tidak butuh uang, tidak butuh tenaga yang besar, tidak butuh waktu, tetapi nilainya sangat tinggi di hadapan Allah. Di antaranya adalah zikir kepada Allah, ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu di sisi Allah timbangannya sangat berat jika dibandingkan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu timbangannya sangat berat jika dibandingkan dengan amalan-amalan dosa yang pernah dilakukan oleh manusia. Bahkan Allah berjanji barang siapa yang membaca menjelang tidur dan seandainya dia dimatikan pada malam itu oleh Allah, maka Allah menjamin surga. Karena orang itu tidak mensekutukan Allah, tetapi dia adalah mentauhidkan Allah. Ini yang perlu kita lakukan. Karena untuk maksiat itu mahal, tapi untuk masuk surga sebenarnya murah. Kenapa murah? Agar orang-orang yang tidak punya uang bisa masuk surga. Itulah sifat Allah Ar-Rahim. Saya ulang lagi, untuk masuk neraka itu mahal, tapi untuk masuk surga itu murah. Orang-orang yang tidak punya apapun, harta apapun, bisa masuk surga dengan mudah. Salah satunya dengan banyak berzikir, beristighfar, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Itu bisa mengantarkan orang itu masuk surga. Tapi untuk berbuat maksiat, maaf, kalau kita ingin berzina, mencari seorang pelacur, butuh uang ratusan ribu mungkin, hanya untuk waktu sekejap saja. Untuk minum minuman keras kita butuh uang untuk membelinya. Untuk dugem, dunia gemerlap, kita butuh uang untuk masuk ke tempat-tempat disko dan sebagainya. Mahal. Tetapi
Banyak orang yang lebih suka mengambil kemaksiatan daripada melakukan kebaikan untuk menuju surga. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri daripada orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang Maha Penyayang adalah orang itu sangat takut dengan siksa Allah. Baik itu siksa dunia, karena dunia itu ada siksanya. Contoh kaum-kaum terdahulu, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun, dan banyak kaum-kaum sesudahnya diadab oleh Allah di dunia. Itu harus ditakuti sebenarnya. Kemudian azab di akhirat. Sebelumnya transit dulu. Azab di alam baryah, di alam kubur. Coba bisa kita bayangkan, siksa itu lama sampai mendelung hari berbangkit. Tetapi banyak orang nggak takut. Seandainya takut pun tidaklah mereka merubah hatinya untuk semakin beristighfar kepada Allah, terutama di malam hari, dan menutup segala kesalahan dengan amal-amal kebajikan baik di malam hari maupun di siang hari. Maka dari itu Allah memberikan kriteria orang-orang yang akan disayang Allah nanti, diberikan rahmat oleh Allah di hari kiamat nanti, orang yang takut kepada siksa. Pertanyaan kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman, sudahkah kalau kita membaca tentang ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan siksa, kita berhenti sejenak, kita mengulang-ulang untuk beristighfar kepada Allah, minimal ucapan astaghfirullahaladzim. Bisa lagi doa yang dibaca oleh para rasul, para nabi, Rabbana dzolamna, dan seterusnya. Bisa juga la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bisa juga sayyidul istighfar yang dibaca oleh Rasulullah setiap saat sampai lebih dari 100 kali. Kemudian tidak hanya istighfar, betul-betul merenungkan betapa beratnya siksa yang akan diberikan oleh Allah di alam baryah nanti. Tidak ada yang bisa menolong, tidak. Harta tidak akan bisa menolong, ilmu tidak akan bisa menolong, pangkat jabatan semua tidak bisa menolong, anak istri nggak bisa menolong, menantu nggak bisa, saudara nggak bisa. Tapi banyak orang yang tidak takut dengan alam kubur, walaupun bahkan mereka itu baru saja mengantarkan seorang jenayah dalam kubur, tetapi pulangnya sudah lupa. Baru keluar melangkah kubur saja sudah lupa. Jangankan melangkah, keluar dari kubur, di dalam kubur saja masih bisa bercanda, tersenyum-senyum dan tertawa-tawa. Padahal sebentar lagi malaikat akan datang bertanya kepada orang yang sedang dikubur. Celakalah bagi orang-orang yang tidak beriman, dan selamat bahagialah orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang ketika tidak paham tentang kehidupan alam baryah dan alam akhirat, sehingga kata siksa, kata neraka, siksa kubur itu hanya merupakan ucapan saja, tidak ada renungan. Maka daripada itu kita sebagai umat Islam disuruh memperbanyak berzikir, mengingat Allah. Ini penting. Maka dalam Al-Quran surat ayat 65 dikatakan, Waladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam.
Inna adzabaha kana gharama. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu nanti baca surat Al-Furqan ayat 63 sampai terakhir, kalau perlu sampai hafal, karena Pak Imam kita, Pak Asrul, sering membaca ayat ini, mudah-mudahan bisa dihafal walaupun tidak banyak. Orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah yang Maha Penyayang, yang sangat sayang kepada hambanya, itu orang yang berkata, ya Allah, ketika mengucapkan ya Allah itu betul-betul paham siapa Allah. Allah punya sifat al-ghadab, Maha Pemarah. Kalau sekedar marah masih mending, tapi ada kata marah, maha. Kalau orang itu sudah tidak mau diajak ke jalan benar, sedangkan Rasul telah dikirim, Nabi telah dikirim, orang-orang yang beriman, yang punya ilmu telah dikirim untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, tetapi tetap dalam kesesatan sampai ajal datang, Allah sangat marah. Bahkan marahnya sebelum meninggal. Bisa-bisa ketika dalam perjalanan hidup manusia itu sendiri atau bangsa. Maka dikatakan oleh Allah, wa ma rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluhal muslihun. Allah tidak akan membinasakan. Binasa artinya hancur sehancur-hancurnya dan menderita. Dengan penderitaan yang sangat-sangat mengerikan, itu binasa, nggak akan bisa bangkit lagi orang itu, bahkan sampai kematian, semua akan diruntuhkan oleh Allah. Semua rezeki yang harusnya Allah berikan kepada mereka dicabut oleh Allah. Kalau orang sudah seperti itu, bangsa sudah seperti itu, harus hati-hati. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri selama penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dan rasa takut kepada siksa Allah. Itu salah satu nilai iman yang sangat tinggi. Percuma dan percuma kita hafal Al-Quran, percuma dan percuma kita paham ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya, tetapi kalau nggak punya rasa takut kepada Allah dan merasa sudah cukup dengan baca Al-Quran dan masing-masing, kemudian tidak beristighfar, maka orang itu imannya tidak sempurna. Tidak sempurna. Ini perlu kita pahami. Karena Rasulullah SAW sendiri itu selalu dan selalu banyak berzikir kepada Allah. Siapa Rasulullah? Kekasih Allah. Siapa Rasulullah? Seorang Rasul yang dijamin masuk surga. Bagaimana posisi surganya? Pasti paling tinggi, paling baik, paling mewah, bersama para Rasul yang lain. Tetapi masih istighfar. Karena istighfar itu juga salah satu menunjukkan bahwa kita itu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, tetapi kita belum mampu memaksimalkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Belum mampu kita memaksimalkan. Belum. Maka sampai Allah negur, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak cukup, nggak bisa menghitung. Silahkan untuk waktu saja. Berapa banyak kita untuk baca Quran, berapa banyak waktu untuk sholat dan lain sebagainya. Mana yang lebih banyak untuk bicara kosong atau kerjaan yang kosong dan sebagainya? Pasti banyak yang lebih kosong untuk melakukan sesuatu yang tidak punya nilai di hadapan Allah semata-mata. Nah, di sini kita disuruh istighfar kepada Allah. Mereka takut, terutama ketika malam.
ketika sujud yang terakhir. Walaupun ada yang mengatakan bahwa di setiap sujud kita suruh memperbanyak memuji Allah dan beristighfar. Teteskan air mata di tempat sujud kita. Nanti itulah yang menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang takut dengan neraka. Maka ketika kita akan diputuskan oleh Allah masuk neraka, maka air mata itu yang mempertahankan. Ya Allah, jangan kau masukkan si hamba ini ke dalam nerakamu, karena aku sebagai saksi dia menangis takut dengan nerakamu. Walaupun Allah sudah tahu, tapi air mata akan bicara. Mari kita perbanyak, lebih-lebih di waktu malam yang sunyi, yang tinggal kita sendiri dengan Allah. Kita melakukan suatu perhitungan. Jangan banyak menghitung harta, tapi perbanyaklah kita berhitung dengan amal ibadah kita, yang kita tidak harus yakin seyakinnya bahwa kita tidak tahu kapan dan kapan kematian akan berakhir. Jangan berandai-andai, kematianku masih sekian tahun lagi, oke boleh, harapan. Tetapi ketentuan aja di tangan Allah. Jangan merasa muda, kematian masih lama. Banyak anak-anak muda yang diambil nyamanya oleh Allah dan belum beriman kepada Allah. Bahkan ada dalam suatu peristiwa, ada seorang pemuda dibunuh oleh temannya. Makanya orang tua nggak terima. Setelah dikubur, diotopsi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tubuh anak itu sudah terbakar dan tulang berserakan. Baru di alam kubur Allah membuktikan kebenarannya. Anak muda. Tapi coba Kiai Bangun yang meninggal di tanah suci, dikubur 4 tahun. Ketika dibongkar akan suatu perubahan, perpindahan tempat, masih utuh jasadnya. Bahkan ada yang sebelah puluhan tahun masih utuh. Hewan-hewan yang alam tanah dilarang oleh Allah untuk menyentuhnya. Kenapa? Semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi itu bersujud kepada Allah. Ini silahkan nanti dibuka Al-Quran, apa betul semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu bersujud kepada Allah? Kalau bahasa kasar mungkin saya, Pak, anjing babi itu bersujud kepada Allah dengan bahasanya. Hanya dia memang diciptakan oleh Allah untuk tidak dimuliakan oleh orang Islam, tetapi hakikatnya dia bersujud kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita diciptakan oleh Allah dengan sempurna, tidak mau bersujud kepada Allah, tidak takut dengan akhirat? Karena itu monggo dilihat surat Al-Furqan ayat 65. Dan mereka yang mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka kita juga menjauhi, jangan mendekat. Jangan didekati. Karena siksa itu amat kekal. Celakalah orang-orang yang tidak berikan iman oleh Allah sampai ajal datang. Kekal. Bagaimana kekekalan? Kekekalan siksa Allah di neraka di akhirat nanti. 1 hari 50.000 tahun. 1 hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kira-kira
Seandainya kita yang sudah beriman, sudah sholat, sampai maaf dan maaf, keningnya hitam, seandainya masih ada kita kesalahan-kesalahan yang belum diampuni oleh Allah ketika proses pengadilan, kita dimasukkan setengah hari saja, yang berarti 25.000 tahun di dunia, kuat. Sombong. Kalau orang yang sudah sholat merasa diri masuk surga dan tidak rasa takut dengan neraka, sombong. Iman yang sempurna walaupun kita sudah banyak beribadah, ketakutan akan siksa kubur, siksa akhirat, terutama neraka, itu harus betul-betul ada dalam diri kita. Ini penting, karena dengan kita ingat dan takut dengan siksa api neraka, itu merupakan rem agar kita tidak banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Sepeda ada remnya, motor ada remnya, mobil ada remnya. Mengapa manusia nggak punya rem? Inilah yang harus kita sadari. Maka banyaklah menangis di waktu malam, bersujud kepada Allah, perbanyak baca astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah kami telah berbuat zalim atas diri kami sendiri. Coba kedzaliman kita tuh di mana? Merenung. Kita mengatakan bahwa kita zalim. Zalimnya di mana? Mata kita mungkin sudah zalim. Melihat gambar-gambar yang tidak pantas dilihat di HP kita masing-masing. Barang yang haram, zalim. Mata kita belum bisa melihat ayat-ayat kauniyah, qauliyah mungkin sudah, kauniyah, seluruh yang ada di langit dan di bumi itu semua ciptaan Allah. Mereka bersujud, mereka bertasbih, kita kurang bersujud, kita kurang bertasbih. Zalim. Mata, telinga lebih banyak untuk mendengarkan gosip macam-macam. Zalim. Maka di waktu malam itulah kita berhitung agar kita selamat dalam hidup di dunia yang sangat singkat. Di dalam surat Al-Hajj nanti bisa Bapak lihat bagaimana kondisi di neraka. Dalam surat Al-Hajj ayat 19 dikatakan bahwa orang-orang yang kafir itu kelak akan dibuatkan oleh Allah pakaian dari api neraka. Kuat kita. Baru panas sekian derajat Celcius saja kita sudah lepas baju, sudah mengeluh dan mengeluh. Seperti di bulan Agustus ini, musim panas tinggi. Apalagi besok dibuatkan oleh Allah pakaian dari api yang suruh memakai, yang satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Kuat. Terlalu sombong manusia itu, nggak kuat. Dan di atas kepalanya akan disiramkan air yang mendidih. Lepas topimu, mahkotamu yang penuh dengan berlian dan permata. Lepas topimu yang dulu berpangkat brigjen, maijen, letjen, jenderal dan seterusnya, yang dulu profesor, doktor. Lepas semuanya kebesaranmu, diganti dengan pakaian yang dibuat dari besi, kemudian dicor kepalanya dengan air panas. Buka nanti surat Al-Hajj, banyaklah menangis, dibaca berulang-ulang ayatnya sampai menyentuh kolbu kita masing-masing. Coba
diberikan pakaian dari besi, dari yang panas, kemudian disiram air, kita pasti nggak kuat. Dan diberikan minuman yang panas sehingga perut, apa yang ada dalam perut itu terbuai keluar semua, tapi kembali lagi. Dan setiap saat cemeti dari besi yang dicambukkan oleh malaikat penjaga neraka berulang-ulang, maka tidak ada satu kata kecuali malam itu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang takut dengan neraka, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, kedua orang tua kita, kakek moyang kita, anak cucu kita kelak dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.